Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinaya Gali dengan NIM 251110241327 Di sini saya akan melakukan pemaparan tentang intervensi sensitif dengan judul program itu Gapai, Gerakan Ayah Peduli Anak Istri, dengan target sasaran adalah keluarga balita yaitu ayah. Adapun topik dari program ini adalah menjadi ayah siaga, pelindung keluarga, dan agen perubahan gizi menuju generasi bebas stunting. Dan gerakan ini tuh bukan sekadar program biasa, melainkan sebuah panggilan aksi bagi para ayah dan suami untuk menjadi ayah yang siaga, menjadi ayah sebagai pelindung keluarga, sekaligus agen perubahan gizi demi melahirkan generasi masa depan yang sehat dan bebas stunting. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih fokusnya itu harus kepada ayah? Jawabannya itu simple teman-teman, karena ayah itu adalah kepala keluarga sekaligus penentu utama dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga. Nah, berdasarkan riset ilmiah, dukungan nyata dari seorang suami itu terbukti mampu mendongkrak atau meningkatkan rasa percaya diri ibu, serta secara drastis menurunkan tingkat kecemasan selama masa kehamilan hingga persalinan. Dan ayah yang peduli adalah kunci suksesnya pemberian ASI eksklusif, di mana angka cakupan eksklusif nasional di Indonesia itu belum mencapai target. Menurut data dari BPS itu masih sekitar 72,13%. Dan target nasional itu adalah 80%. Jadi ini masih jauh sekali ya. Dan juga untuk menekan prevalensi stunting, karena stunting di Indonesia ini masih perlu penanganan serius sejak masa sebelum kehamilan. Nah, berikut adalah 3 pilar program Gapai. Yang pertama adalah edukasi 1000 hari pertama kehidupan HPK. Kita tahu kalau 1000 HPK ini adalah golden period atau periode emas anak, dari dimulai sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Nah, melalui program Gapai ini, kita itu mengedukasi para ayah agar tidak abai terhadap kondisi fisik istrinya. Baru tuh ayah juga diajarkan untuk memahami resiko kurang energi kronis dan anemia. Contohnya adalah dengan ayah itu dilatih untuk ikut memantau ukuran lingkar lengan atas istri yang minimal harus 23,5 cm agar janin tidak lahir stunting. Jadi pemenuhan gizi ini dikawal langsung oleh ayah bahkan sejak masa persiapan pranikah. Kemudian pilar kedua adalah ayah peduli ASI eksklusif. Teman-teman, menyusui itu bukan tugas ibu sendirian. Menyusui itu adalah teamwork atau kerjasama antara ayah dan ibu. Dukungan ayah ini di sini tuh dibagi menjadi 2. Pertama adalah dukungan secara fisik. Ayah ikut mengambil alih pekerjaan rumah tangga, menjaga bayi agar ibu bisa istirahat, dan memastikan makanan ibu itu bergizi. Nah, yang kedua adalah dukungan secara emosional. Ayah itu memberikan ketenangan, menyemangati ibu saat lelah, dan menjaga suasana rumah tetap bahagia, termasuk mendorong agar langsung dilakukan inisiasi menyusu dini atau IMD begitu bayi lahir ke dunia. Kemudian adalah pilar yang terakhir nih, pilar ketiga, merupakan salah satu tantangan terbesar saat ini di Indonesia, yaitu mewujudkan rumah sehat bebas asap rokok. Nah, kita itu harus memberikan pemahaman kepada para ayah dan para suami bahwa asap rokok mereka itu ancaman nyata loh yang bisa memicu komplikasi selama masa kehamilan, seperti resiko keguguran, bayi lahir mati, atau berat badan lahir rendah, hingga infeksi saluran pernapasan pada bayi mereka sendiri. Oleh karena itu, gerakan Gapai ini tuh menuntut komitmen para ayah untuk nggak ngerokok dalam rumah atau dekat keluarga. Jika kesulitan, program ini tuh akan memfasilitasi dan mengarahkan mereka ke klinik unit berhenti merokok yang ada di puskesmas.
Nah, lalu gimana sih cara kita agar menyukseskan gerakan ini? Nah, di sini tuh sudah ada 4 bentuk kegiatan dalam tercapainya program Gapai ini. Yang pertama adalah kelas Catin Gapai atau kelas calon pengantin bagi para ayah dan para suami. Nah, kegiatan ini tuh berkolaborasi dengan KUA. Kemudian ada kegiatan gerakan suami siaga ANC dan kelas ibu suami hamil. Kemudian yang ketiga adalah apresiasi ayah ASI Gapai Juara. Yang terakhir kampanye rumahku istana bebas asap rokok. Nah, kelas Catin Gapai ini adalah sebuah kegiatan sebelum menikah. Jadi calon pengantin laki-laki itu diwajibkan dahulu mengikuti pembekalan materi 1000 HPK selama 3 hari di KUA. Tujuannya adalah agar suami ini memiliki pemahaman dan aware terhadap istrinya di baik itu masa sebelum hamil maupun saat sedang mengandung dan setelah melahirkan. Kemudian adalah gerakan suami siaga ANC dan kelas ibu suami hamil. Jadi kegiatan ini tuh sebuah kegiatan di mana memberikan apresiasi bagi suami yang mendampingi istrinya melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, dan juga kegiatan ini itu ngundang suami untuk masuk ke dalam kelas ibu hamil. Harapannya apa? Agar suami ini mendapatkan edukasi bersama mengenai tanda bahaya kehamilan dan persiapan persalinan apa saja yang dibutuhkan ibu saat hendak melahirkan. Kemudian kita masuk ke kegiatan yang ketiga adalah apresiasi ayah ASI Gapai Juara. Jadi bentuk kegiatannya ini adalah memberikan penghargaan seperti reward atau token apresiasi di acara-acara adat ataupun posyandu bagi para ayah yang terbukti aktif nih mengantarkan istri, membantu mengasuh anak, serta berhasil mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah kampanye rumahku istana bebas asap rokok. Jadi bentuk kegiatannya ini itu adalah gerakan di tingkat RT RW di mana para suami ataupun ayah menandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di dalam rumah ataupun di sekitar ibu hamil dan bayi. Ini agar melindungi ibu hamil dan bayi tentunya. Nah, program kegiatan ini juga memberikan fasilitas seperti rujukan aktif bagi para ayah perokok ke klinik unit berhenti merokok atau UBM di puskesmas setempat. Nah, adapun outcome yang diharapkan dari keberhasilan program ini, yang pertama adalah meningkatnya dukungan suami dalam keberhasilan ASI eksklusif. Yang kedua, menurunnya angka stunting dan gizi buruk. Ketiga, meningkatnya kepatuhan pemeriksaan kehamilan. Dan berikutnya ada menurunnya risiko komplikasi kehamilan dan melahirkan. Dan yang terakhir adalah terwujudnya rumah tangga sehat bebas asap rokok. Mungkin sekian pemaparan dari intervensi sensitif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.